kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang warisan ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sudah ada? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ustaz, saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang sudah masuk di Sosmed Muslim. Pertanyaan pertama datang dari Instagram Nina dari Banten, Ustaz. Ibu Nina dari Banten. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina, usia 40 tahun dari Banten. Ya. Saya sudah menikah. Selama menikah berpuluh-puluh tahun, kami belum dikaruniai anak. Suami saya juga anak tunggal, tidak memiliki saudara kandung. Ya. Hanya ada beberapa saudara sepupu dan kedua orang tua saya. Ya. Selain yang saya sebutkan, tidak ada ahli waris lainnya. Kalau nanti saya meninggal, siapa aja yang bakal dapat warisan saya? Baik. Mari kita coba cerna pelan-pelan pertanyaannya ya Bu Nina ya. Sambil kita catat nih biar jelas ya. Yang nonton juga nggak ngawang-ngawang. Kita mulai ya. Tadi Ibu Nina bertanya tentang beliau punya suami. Iya. Ya, beliau menikah. Ibu Nina ya. Ini pertanyaannya kalau siapa yang wafat ini pertanyaannya? Kalau Ninanya yang wafat. Oh, kalau Bu Nina yang wafat ya. Oke. Ibu Nina punya suami, terus? Dia belum punya anak. Oke, belum punya anak. Terus? Suaminya anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung. Oke. Terus? Hanya ada beberapa saudara sepupu. Saudara sepupu siapa nih? Ibu Nina? Saudara sepupu Ibu Nina. Oke, Ibu Nina punya saudara sepupu ya. Dan kedua orang tua. Dan kedua orang tua. Dari Ibu Nina. Oke, ini berarti ada ayah, ada ibu. Pertanyaannya? Kalau nanti saya meninggal, siapa aja yang bakal dapat warisan saya? Oke, baik. Ini Ibu Nina berarti sudah visioner ya ke depan ya. Kira-kira kalau saya wafat nih, siapa yang dapat gitu kan? Supaya dapat bocoran dulu gitu. Tadi berdasarkan pertanyaan yang sudah masuk, ahli waris yang ada pertama suami ya. Ibu Nina punya suami, nggak punya anak, orang tua dua-duanya masih hidup ya. Kemudian punya sepupu. Oke. Memang ini informasinya masih kurang detail sebetulnya. Sepupu ini laki-laki atau perempuan, itu satu. Terus dia itu anak dari paman atau anak dari bibi, itu dua ya. Kalaupun dia anak dari paman dari mana? Paman dari ibu atau paman dari ayah? Ya. Ini banyak variabelnya, sehingga harus dipastikan dulu nih. Taruhlah misalnya, kita asumsikan, karena ini kita nggak bisa follow up pertanyaannya ya. Kita asumsikan misalnya sepupu ini adalah sepupu laki-laki dari anak paman yang dari ayah. Ya. Karena sepupu yang ahli waris itu hanya sepupu yang dari paman, dan pamannya adalah adik atau kakaknya ayah. Karena kalau paman dari ibu itu bukan ahli waris. Oke, kita asumsikan seperti itu ya. Kalau nggak begitu berarti bukan ahli waris ya. Jadi syaratnya sepupu itu adalah sepupu laki-laki dari anaknya paman yang dari ayah. Oke, itu aja. Kalau sepupunya perempuan bukan ahli waris. Atau sepupunya dari bibi bukan ahli waris. Atau dia anaknya paman tapi dari ibu itu juga bukan ahli waris. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya Ibu Nina sampai sini ya. Jadi nanti bisa menilai sendiri ya. Karena ini pertanyaannya kurang detail. Jadi nanti coba Ibu Nina nilai sendiri. Apakah sepupu ini ahli waris atau bukan? Oke. Kalau dia misalnya ahli waris, taruhlah ya, dia sepupu laki-laki dari paman dari ayah, berarti ahli warisnya pertama adalah suami ya. Pertama adalah suami. Suami pasti dapat. Karena suami itu ring satu gitu ya. Dia nggak mungkin terhalang oleh siapa-siapa, aman di posisinya ya suami. Terus siapa lagi? Pastinya orang tua, ayah, ibu. Sama nih, ini ahli waris ring satu juga ya. Mereka ini pasti dapat lah ya. Karena tidak ada yang menghalangi hubungan mereka langsung kepada ahli waris. Di bawahnya ayah kepada Bu Nina siapa, nggak ada lagi kan, langsung ayah ke Bu Nina gitu. Beda sama kakek, kalau kakek itu lewat ayah dulu baru ke Bu Nina. Nah, ayah itu ibu pasti dapat. Nah, kalau kita hitung sebetulnya ada sisa di sini. Karena suami itu kan dapatnya setengah. Karena nggak punya anak ya. Kemudian ayah dapatnya, dia karena nggak punya anak dapatnya asobah, sisa. Ya. Dapat asobah, sisa. Ibu itu dapatnya sepertiga.
Nah, nah sebetulnya begini, maaf, karena ada ayah ya, sepupu ini meskipun dia ahli waris, katakanlah misalnya tadi sepupu itu sepupu laki-laki dari paman dari ayah, tapi karena ada ayah, nah otomatis sepupu ini dia terhijab. Nah, terhijab itu apa? Terhalang. Nah, asalkan nanti ayah sama sepupu jangan musuhan ya. Ini gara-gara ayahnya sepupu jadi nggak dapat gitu ya. Karena memang sepupu ini terhijab oleh ayah. Jadi yang dapat jawabannya pertama suami ya, kemudian ayah, kemudian ibu. Adapun sepupu itu sudah terhijab atau terhalang oleh ayah. Andai kan cuma suami dan ibu saja, sepupu masih mungkin dapat. Tapi karena ada ayah di situ, maka sepupu ini terhalang oleh ayah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nina ya. Oke. Ustadz, ternyata masih ada lagi pertanyaan dari Bu Nina. Ya. Ustadz, ada satu hal lagi. Saya punya beberapa properti, diantaranya rumah, Baik. perhiasan, mobil, dan lukisan bersejarah seharga 100 juta. Masya Allah. Ya, terus? Meskipun saya punya sepupu, namun saya merasa lebih dekat dengan partner bisnis yang selama ini selalu membersamai kesuksesan saya. Tanpa kerja keras dan bantuannya, mustahil saya bisa mengembangkan bisnis dan mempunyai banyak properti seperti ini. Baik. Pertanyaannya, bolehkah saya memberikan sebagian harta saya untuk teman saya walaupun sepupu-sepupu saya masih hidup? Bolehkah memberikan? Sebagian harta saya untuk teman saya. Sebagian harta untuk teman ya? Iya. Walaupun sepupunya masih hidup. Oke. Bolehkah memberikan sebagian harta untuk teman? Oke. Kondisinya ini Ibu Nina masih hidup, kemudian hartanya dari harta Bu Nina kan gitu ya. Bukan dari harta warisan, karena kalau dari harta warisan kan dari apa namanya? Ya Bu Nina kan belum meninggal, belum ada warisan ya. Ini kan kasusnya Ibu Nina masih hidup. Kalau Ibu Nina memberi harta dalam kondisi masih hidup, itu namanya hibah ya. Berarti ini namanya akad hibah. Oke. Akadnya akad hibah. Akad hibah boleh nggak ke teman? Akad hibah itu, sebentar ya. Akad hibah itu ya tidak ada kaitan dengan hukum waris. Ya. Jadi Ibu Nina mau ngasih hibah ke teman, ke temannya teman, ke temannya temannya teman, gitu ya, atau ke tetangga, ke siapapun itu boleh-boleh saja. Ya, karena akad hibah itu adalah pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain dan serah terimanya sebelum meninggal. Jadi jawabannya adalah akad hibah boleh diberikan ya, boleh diberikan kepada siapa saja. Oke, itu ya. Jadi mau ke teman boleh, ke sepupu boleh ya, tidak ada batasan kalau itu terkait dengan hibah. Tapi kalau wasiat, nah wasiat tidak boleh kepada selain ahli waris. Teman boleh dapat wasiat, hibah boleh. Intinya jawabannya adalah boleh ya Brina ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya datang dari Bu Nira. Ibu Nira. Ya, di Tangsel. Pertanyaannya datang dari Instagram. Oke. Oke Ustadz, saya izin membacakan ya Ustadz. Siap. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira. Saya mau tanya soal warisan. Jadi, kakek saya baru aja wafat dan meninggalkan warisan sebesar 3 miliar. Masya Allah. Okay. Sebelum wafat, kakek sempat berucap ingin memberikan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim dan masjid-masjid yang ada di sekitaran kampung. Baik. Sayangnya, ucapan tersebut tak sempat ditulis dalam wasiat. Nah, apakah sebagai ahli waris, saya dan keluarga harus tetap wajib menjalankan nazar kakek atau warisan tetap dibagi sesuai hukum waris Islam aja? Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya kakek wafat, meninggalkan warisan sebanyak 3 miliar. Oke. Terus semasa hidup kakek ini pernah berwasiat. Nanti kalau meninggal, tolong dikasih ke siapa tadi? Ke anak-anak yatim dan masjid ke di masjid sekitaran kampungnya. Dan sekitar kampungnya ya. Nah tentu wasiat itu ketika memenuhi syaratnya ada 2 ya. Tidak boleh kepada ahli waris, saya tulis ya. Wasiat syaratnya 2. Tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua,
tidak boleh lebih dari sepertiga. Oke. Nah, tadi kakek wasiat kepada anak yatim, pada apa lagi tadi? Ke masjid-masjid. Masjid. Itu ahli waris atau bukan? Bukan, ya. Berarti boleh. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, sekarang berapa total wasiat yang kakek mau berikan dari keseluruhan harta peninggalan? Dihitung, ya. Kalau ternyata nggak lebih dari sepertiga atau sepertiga pas gitu ya, nah boleh diberikan. Bukan boleh lagi, wajib. Ya, di antara hal yang wajib ditunaikan sebelum bagi waris ada 3. Biaya pengurusan jenazah, yang kedua itu hutang yang dibayar almarhum, yang ketiga wasiatnya. Jadi wasiat ini wajib, walaupun tidak tertulis, tapi ada yang mendengar anaknya, maka anak itu harus memberitakan kepada yang lain bahwa almarhum sempat berwasiat. Maka wasiat ini wajib dilaksanakan. Ya. Sebelum bagi waris, tunaikan dulu wasiatnya. Nanti sisanya baru dibagi. Dengan syarat tadi ya, 2 hal ya. Syaratnya tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi ini Ustadz masih ada lanjutannya. Oke, masih ada. Jadi kakek saya meninggalkan 1 istri, 3 anak perempuan, dan 1 cucu yaitu saya. Ibu saya anak pertama. Adik ibu yang nomor 2 sudah meninggal tanpa pasangan. Oke. Dan anak. Tersisa adik ibu nomor 3 yang memiliki pasangan namun tidak memiliki anak. Oke, sebentar kita satu persatu ya. Oke, Ustaz. Biar bisa ditulis ya. Oke, kakek ini punya 3 anak. 1 istri. Istrinya masih ada? Masih. Masih hidup ya? Istri, terus siapa lagi tadi? 3 anak perempuan. 1, 2, 3. Terus? Nah, yang nomor 2 itu udah meninggal Ustadz, tanpa pasangan dan anak. Sebentar, nomor 2 sudah meninggal. Bentar ya. 1, 2, 3. Ini perempuan semua anaknya ya? Iya, perempuan semua. Yang nomor 2 sudah wafat. Iya. Terus yang nomor 3 itu memiliki pasangan tapi tidak memiliki anak. Oke. Sedangkan yang pertama itu ibu dari Ibu Nira. Oke. Pertanyaannya? Nah, tante saya merasa kecewa dengan masalah pembagian warisan. Ia mendapat porsi yang jauh lebih sedikit dibandingkan ibu saya. Ternyata hal tersebut dikarenakan tante saya dulu sering meminjam uang pada saat kepada almarhum kakek. Iya. Nah, Ustadz, apakah benar jatah warisan tante saya harus berkurang hanya karena berhutang pada almarhum kakek? Gimana cara terbaik menyelesaikan masalah ini biar nggak menjadi konflik yang berkepanjangan? Iya, baik. Iya, jadi tadi kasusnya berarti punya 3 anak perempuan, salah satunya adalah ibunya, Ibu Nira ya. Iya, yang anak pertama. Yang anak pertama. Yang nomor kedua sudah meninggal. Kemudian sisa nomor 3 gitu ya. Nah, masalahnya adalah tantenya Ibu Nira yang mana berarti anak ketiga daripada kakek ini gitu ya. Itu merasa ada ketidakadilan karena ternyata dapat warisannya lebih sedikit. Oh, berarti ini sudah dibagi warisannya ya. Dan nomor 3 sudah dapatnya lebih sedikit. Kenapa? Karena punya hutang kepada almarhum kakek gitu. Nah, memang begini, namanya hutang itu ya akan tetap menjadi kewajiban walaupun yang dihutangi sudah wafat ya. Hutang itu wajib meski yang dihutangi ya sudah wafat. Nah, si kakek ini kan meninggal, hutangnya belum dilunasi gitu. Apa kewajiban tante ini? Tentu dia harus bayar hutangnya walaupun kakeknya sudah wafat. Pertanyaannya bayarnya ke siapa? Ya bayarnya kepada ahli waris. Nah, dia sendiri ahli waris kan gitu. Jadi ya tetap nanti dibayarkan dulu. Jadi sebelum bagi waris tuh si tante ini bayar dulu hutangnya gitu. Bayar dulu hutangnya kepada ahli waris, nanti ditambahkan tuh hartanya peninggalan si kakek plus piutang dari tante dijumlahkan. Nanti kebagian juga tante pada akhirnya dari bagian itu. Ya, yang jelas adalah hutangnya tante ini tidak gugur hanya gara-gara kakek ini wafat. Ya, jadi tetap hutang itu hutang is hutang ya, tetap harus dibayarkan. Tidak kemudian gara-gara meninggal itu gugur kewajibannya gitu ya. Tapi bayarnya tentu kepada ahli waris dan ahli warisnya
tentu berarti ada berapa nih? Istri, kemudian 2 anak perempuan. Ya, itu yang berhak mendapatkan warisan. Jadi nanti hutangnya itu dibagi kepada 3 orang ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Ibu Nira. Lanjut, Ada lagi? Ustaz. Ya. Pertanyaan ketiga masih dari Instagram dari Roni di Medan. Oke, dari Pak Roni. Ya. Ayah saya baru saja meninggal dunia. Beliau punya beberapa aset warisan berupa tanah dan rumah senilai 1,5 miliar. Oke. Ibu saya sudah meninggal. Tersisa saya dan adik saya laki-laki. Oke. Setelah ibu saya meninggal, ayah menikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Saat ini ahli waris yang masih hidup adalah istri kedua ayah, adik kandung saya laki-laki, serta adik tiri saya yang perempuan. Oke. Tidak ada ahli waris selain yang saya sebutkan. Pertanyaannya, Ustadz, berapa bagian yang saya terima? Oke, kita breakdown dulu ya. Nah, kita bikinin silsilahnya biar nanti yang nonton juga kebayang ya. Berarti yang ditanyakan Pak Roni ini, ayah beliau wafat ya. Pernah menikah dengan seorang istri ya, kemudian istrinya juga sudah wafat sebelum ayah berarti ya. Nah, punya anak berapa tadi anaknya dari istri pertama itu? 2 ya. Pak Roni dan adiknya yang laki-laki. Oke, berarti ini Pak Roni di sini ya. Ini anak laki-laki. Oke. Nah, terus ayah menikah lagi dengan istri kedua. Betul ya? Punya anak dari istri kedua. Berapa? 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Oke. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, Ustadz, berapa bagian yang saya terima? Yang Pak Roni terima? Kalau ayahnya meninggal ya? Pas ayahnya wafat. Memang ayah sudah wafat ya? Maaf. Berarti ayah sudah wafat. Kalau dalam kondisi istrinya sudah meninggal duluan, berarti istri ini dia tidak berhak. Kenapa? Istri pertama ya? Karena sudah meninggal lebih dulu. Kemudian istri kedua berhak atau enggak? Istri kedua berhak. Karena dia masih hidup ketika ayahnya meninggal. Dan dia menjadi istri yang sah ya. Siapa lagi? Tentu kedua anak dari istri pertama, yaitu Pak Roni dan adiknya yang laki-laki ya. Nah, terus pertanyaan, anak perempuan atau saudari tirinya Pak Roni ini dapat apa enggak? Kalau dari ayah dapat, karena itu juga anaknya ayah ya. Berarti anak perempuan ini atau saudara tirinya Pak Roni juga dapat gitu. Jadi jangan melihat bahwa oh ini saudara tiri saya, masa saudara tiri dapat. Ya kalau dari kita saudara tiri, tapi kalau dari ayah itu anak kandungnya juga gitu. Walaupun dari istri yang berbeda. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang dapat istri kedua beliau, anak perempuan dari istri kedua itu, kemudian Pak Roni sebagai anak juga dari istri pertamanya dan adik laki-lakinya. Jadi ada 4 orang yang dapat. Itu ya pertanyaan tadi ya. Sudah terjawab? Baik. Tidak lagi pertanyaan yang lain? Lanjut di segmen selanjutnya, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan kita. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi bunda-bunda sekalian ya. Kita lanjut di segmen berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.